Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa salawat serta salam moga tercurah limpahkan ke baginda alam kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Adi Kosasi, dan tak lupa pada rekan-rekan akuntansi B yang saya banggakan. Di sini sebelum ke materi, saya perkenalkan dulu. Saya MS Maulana, ada Lutfiah Rohadatul Aisy, Tiga Ninda Nur Fajrianti, Pina Fitriawati, Lucy. Adapun materi yang akan kita bahas, pengertian dan konsepsi ketahanan, asas ketahanan dan sifat-sifat ketahanan, fungsi, tujuan, dan konsep astragatria. Yang keempat, ATHG dan analisis ATHG. Yang kelima, contoh kasus. Pengertian geostrategi. Geostrategi berasal dari kata geografi dan strategi. Geografi merujuk kepada ruang hidup nasional, wadah, atau tempat. Adapun strategi diartikan sebagai upaya menggunakan dan memanfaatkan semua sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu. 2. Latar belakang lahirnya konsep geostrategi. Alasan utama kemunculan konsep geografi sebagai berikut. Yang pertama, geopolitik merupakan istilah yang dihindari sebagai konotasi nazinya. Interpretasi dan analisis geopolitik tetap berlanjut tetapi menyatu sebagai studi strategi atau geografi politik. Biasanya digunakan istilah yang lebih netral untuk menyebut geopolitik, yakni geostrategi. Yang kedua, teknologi berupa sarana transportasi cepat seperti kereta api dan pesawat terbang mengubah hubungan antar manusia sebagai realitas geografis di dunia yang lebih besar. Yang ketiga, kemunculan geostrategi merupakan perkembangan dari ilmu geopolitik itu sendiri. Tujuan geostrategi. Menurut Kailan dan Ahmad Jubaidi, geostrategi memiliki tujuan yaitu memberikan arahan tentang upaya membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur guna mewujudkan masa depan yang lebih aman, lebih baik, dan bermartabat. Adapun menurut Rogers, tujuan utama geostrategi adalah untuk menghubungkan geografi dan politik demi memaksimalkan kekuatan, dan geostrategik adalah untuk menghubungkan geografi dan politik jangkauan wilayah domestik dan untuk berkubu bagi tatanan internasional yang menguntungkan. Yang keempat, geostrategik negara Indonesia. Menurut lampiran Peraturan Presiden RI Nomor 97 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2015 sampai 2019, geostrategi Indonesia adalah strategi nasional bangsa Indonesia dalam memanfaatkan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai ruang hidup nasional guna merancang arahan tentang kebijakan dan sasaran pembangunan untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional. Menurut Suradinata, pada awalnya geostrategi diartikan sebagai geopolitik untuk kepentingan militer. Sementara itu, di Indonesia geostrategi diartikan sebagai metode mewujudkan cita-cita proklamasi yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang 1945 melalui proses pembangunan nasional secara universal. Geostrategi diartikan sebagai arah geografis kebijakan luar negeri suatu negara memiliki karakter agresif, ofensif, dan outward looking. Geostrategi sendiri menggabungkan pertimbangan strategi dengan geopolitik. Pengertian ketahanan nasional. Beberapa ahli mendefinisikan konsepsi ketahanan nasional. Menurut Suryo Hadiprojo, ketahanan nasional terdiri atas keamanan nasional dan kesejahteraan nasional. Oleh karena itu, ketahanan nasional juga sejalan dengan kepentingan nasional. Pada dasarnya, ketahanan nasional merupakan sebuah kompetensi dan kekuatan suatu bangsa dalam menjamin semua aspek kehidupan rakyat. Dalam tatanan praktis, ketahanan nasional dapat dicapai melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama, kesejahteraan, kemakmuran yang adil, baik jasmani maupun rohani, bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, sistem keamanan yang kuat, dalam rangka melindungi bangsa dan segenap tumpah darah negara Indonesia terhadap ancaman yang datang dari dalam dan luar negeri. Yang ketiga, ketahanan nasional dikembangkan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Wawasan Nusantara. Selanjutnya, konsepsi ketahanan nasional.
Yang pertama, konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional negara Indonesia merupakan sebuah pengembangan dari kekuatan negara Indonesia melalui sistem pengelolaan negara demi terciptanya keamanan dan kesejahteraan yang berimbang dalam berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Wawasan Nusantara. Yang kedua, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Bela negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembelaan terhadap negara merupakan hak dan kewajiban dari segenap lapisan masyarakat yang ada di negara. Baik, saya akan menjelaskan mengenai asas ketahanan nasional dan sifat-sifat ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Keduanya merupakan kebutuhan manusia yang paling mendasar. Oleh karena itu, kesejahteraan dan keamanan menjadi tujuan utama dalam sistem tata kelola kehidupan nasional. Yang kedua, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu. Indikator ketahanan nasional mencakup menta ketahanan dari berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara komprehensif. Ketiga, asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Di era modern sekarang ini, proses penyebaran informasi, komunikasi, dan interaksi sosial dapat dilakukan secara cepat dan mudah. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap mawas ke dalam dan keluar sebagai filtrasi bagi bangsa Indonesia di era globalisasi. Mawas ke dalam merupakan sebuah konsep dari ketahanan nasional yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan hakikat, sifat, karakter bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal. Mawas keluar merupakan sebuah konsep dari ketahanan nasional yang bertujuan untuk berperan serta mengatasi dan mengantisipasi dampak lingkungan strategis luar negeri. 4. Asas kekeluargaan. Dalam asas ini terkandung nilai keadilan, kearifan kebersamaan, kesamaan, gotong royong, serta tenggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama, mandiri. Sifat kemandirianlah yang akan menjadi modal awal untuk menyelenggarakan hubungan atau kerjasama dengan pihak luar tanpa mengesampingkan kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua, dinamis. Ketahanan nasional bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Hal ini disebabkan oleh perkembangan zaman yang semakin pesat. Oleh karena itu, konsep ketahanan nasional perlu bersifat dinamis sejalan dengan arus perkembangan zaman. Yang ketiga, kewibawaan. Semakin tinggi dan kuatnya ketahanan nasional sebuah negara, maka kewibawaan negara tersebut akan meningkat di hadapan dunia. Yang keempat, konsultasi dan kerjasama. Ketahanan nasional Indonesia lebih mengutamakan sistem konsultatif dan kerjasama, serta saling menghargai dan menghormati yang berlandaskan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Fungsi dan tujuan ketahanan nasional. Tujuan ketahanan nasional Indonesia termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ketahanan nasional merupakan sebuah konsepsi untuk mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkualitas dengan tetap mempertahankan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Konsepsi ketahanan nasional memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, konsepsi ketahanan nasional berfungsi sebagai doktrin dasar nasional. Dalam hal ini, ketahanan nasional berperan penting dalam pembentukan pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa, baik yang bersifat interregional, intersektoral, maupun multidisiplin. Penerapan konsep doktriner ini sangat penting sebagai cara membangun integrasi
dan menghindari pandangan yang tersekat-sekat. Yang kedua, konsepsi ketahanan nasional berfungsi sebagai pola dasar pembangunan. Dalam hal ini, ketahanan nasional memerankan fungsinya sebagai petunjuk dan pedoman pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang yang dilaksanakan secara terpadu dan sesuai dengan program. Yang ketiga, konsepsi ketahanan nasional berfungsi sebagai metode pembinaan kehidupan nasional. Dalam hal ini, ketahanan nasional merupakan suatu metode integral yang mencakup seluruh aspek, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Konsep Astagatra Ketahanan Nasional. Yang pertama ada Trigatra yang terbagi menjadi 3. Yang pertama aspek geografi. Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang terdiri atas banyak pulau. Kondisi geografis ini sangat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia dengan memiliki 17.504 pulau di seluruh perairan Indonesia, maka aspek ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berada di Indonesia akan berbeda dengan yang dialami oleh negara lain. Pengaruh aspek geografi terhadap kehidupan politik menjadi embrio bagi konsep geopolitik dan geostrategi. Yang kedua, aspek demografi, di mana masyarakat sebagai penentu tingkat keberhasilan penanaman dan penerapan konsep ketahanan nasional yang didasari dengan pentingnya kualitas sumber daya manusia pada masyarakat di sebuah negara. Maka dari itu, pengembangan potensi sumber daya manusia di Indonesia menjadi hal yang sangat penting. Dengan pengembangan sumber daya manusia dapat mendukung tercapainya ketahanan nasional secara efektif dan efisien. Seharusnya, pengembangan sumber daya manusia harus menjadi prioritas utama dalam menghadapi arus globalisasi. Dengan pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas akan berdampak pada daya saing sebuah negara. Dan yang ketiga, ada aspek sumber daya alam. Dengan pemerataan hasil alam yang ada di sebuah negara akan berdampak sangat sistemik pada stabilitas sebuah negara. Akan tetapi, sebaliknya, hasil alam yang tidak dapat terdistribusi secara merata akan mengakibatkan permasalahan-permasalahan yang berdampak buruk bagi sebuah negara. Dapat berupa kesenjangan ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Maka dari itu, kekayaan alam sebagai jantung kekuatan ketahanan nasional harus dikelola, dikembangkan, dan dimanfaatkan dengan bijaksana untuk kepentingan bangsa dan negara. Dengan demikian, pengelolaan sumber daya alam yang baik dan tepat sasaran akan sangat mempengaruhi konsep ketahanan nasional di sebuah negara, terutama negara Indonesia. Kedua, Pancagatra yang terbagi menjadi 5. Yang pertama ada ideologi. Ideologi merupakan sistem nilai yang berasal dari ide manusia yang dijadikan landasan dalam mengarungi kehidupan berbangsa dan negara dalam rangka mencapai cita-cita. Efektivitas ideologi sebuah negara bergantung pada sumber, isi, dan implementasi ideologi pada tataran praksis di lingkungan masyarakat. Ketahanan nasional dalam aspek ideologi merupakan kunci utama dalam pengembangan konsep ketahanan nasional dalam rangka mengatasi suatu ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datang baik dari dalam ataupun luar. Kedua, politik. Apabila kita melihat dinamika politik pada zaman sekarang, tantangan dan ancaman terhadap kedaulatan nasional justru semakin tinggi. Perkembangan teknologi informasi membuat batas-batas negara menjadi kabur. Pada saat yang bersamaan, dengan masuknya pengaruh budaya dan ideologi dari luar, sangat berpotensi mengancam stabilitas negara. Berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia pada masa yang akan datang yang sangat berdampak bagi ketahanan nasional, terutama pada bidang politik. Maka dari itu, konsep demokrasi Pancasila murni sudah selayaknya kembali diterapkan dan dikembangkan demi terciptanya ketahanan nasional yang tangguh. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang bebas, akan tetapi dibatasi oleh nilai-nilai luhur yang ada di dalam Pancasila. Yang ketiga, ekonomi. Sistem ekonomi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 yang menyatakan sistem ekonomi merupakan usaha bersama, berarti setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk mensejahterakan bangsa. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi demi kemajuan bangsa dan negara dengan asas kekeluargaan.
Ketahanan aspek ekonomi merupakan sebuah kondisi di mana masyarakat dengan kekuatan ekonominya mampu untuk mengangkat harkat dan martabat negara demi terciptanya ketahanan nasional yang tangguh yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Semakin baik tingkat perekonomian masyarakat dan membaiknya stabilitas perekonomian suatu negara, maka dengan sendirinya ketahanan nasional dari aspek ekonomi akan terwujud. Keempat, yaitu sosial budaya. Ketahanan nasional dari aspek sosial budaya merupakan cara pandang bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara. Manifestasi ketahanan nasional dari aspek sosial budaya yaitu dengan adanya kesadaran bangsa Indonesia untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945 dan selalu merealisasikannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kelima yaitu pertahanan dan keamanan. Manifestasi dari ketahanan, pertahanan, dan keamanan bisa dianalisis dari filtrasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia yang didasari oleh kesadaran untuk melaksanakan bela negara sesuai dengan profesinya masing-masing dan senantiasa memelihara stabilitas pertahanan dan keamanan yang dinamis serta kesadaran untuk mempertahankan kehormatan, harkat, martabat, dan kedaulatan Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang pertama adalah ancaman. Ancaman merupakan suatu upaya yang dilakukan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertujuan untuk membahayakan kedaulatan negara, keselamatan, serta keutuhan wilayah. Yang kedua adalah tantangan. Tantangan merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk mengunggah kemampuan. Hal ini terdapat dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang ketiga adalah hambatan. Hambatan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertujuan untuk menghalangi perkembangan positif suatu negara. Yang terakhir adalah gangguan. Gangguan merupakan suatu usaha yang dilakukan dari dalam negeri maupun luar negeri yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas suatu negara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di Indonesia. Yang pertama, ancaman. Ancaman terdiri dari ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer merupakan ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai dapat membahayakan keutuhan serta kedaulatan suatu negara. Ancaman non-militer merupakan ancaman menggunakan faktor-faktor non-militer yang dinilai dapat membahayakan keutuhan wilayah, kedaulatan suatu negara, serta keselamatan bangsa. Ancaman non-militer dapat berdimensi ideologi, politik, sosial, budaya, teknologi informasi, serta keselamatan umum. Yang kedua, tantangan. Intervensi. Intervensi merupakan tindakan keikutsertaan pihak luar dalam berbagai kebijakan dalam suatu negara. Korupsi, kolusi, nepotisme merupakan tindakan tidak terpuji dan tidak bertanggung jawab yang merugikan masyarakat yang berpotensi mengganggu stabilitas suatu negara. Kriminalitas merupakan tindakan tidak taat hukum yang berdampak negatif, mengganggu ketertiban umum, serta kenyamanan masyarakat. Tingkat kriminalitas dapat menggambarkan tingkat stabilitas keamanan suatu negara. Yang ketiga, hambatan. Konflik. Konflik sangat berpengaruh langsung pada integrasi nasional. Karena dengan adanya konflik akan melemahkan ketahanan nasional yang disebabkan karena merenggangnya rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat. Eksklusivitas diri atau kelompok. Merasa dirinya atau kelompoknya lebih baik dari yang lainnya akan mengurangi rasa kekeluargaan dan kebersamaan dalam masyarakat sehingga akan mengganggu keharmonisan dalam suatu negara. Akulturasi budaya atau masuknya budaya asing ke dalam negeri. Ini bisa berdampak positif dan juga negatif.
Namun, akulturasi ini mengancam stabilitas negara karena berpotensi untuk menghilangkan budaya lokal dan sangat berpengaruh pada kepribadian dan karakter bangsa Indonesia. Terorisme ini merupakan sikap tidak bertanggung jawab dan juga tidak terpuji yang bertujuan untuk mengganggu kenyamanan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, gangguan. Gangguan dapat timbul dari dalam negeri maupun luar negeri. Gangguan dari dalam negeri akan berdampak langsung pada stabilitas negara, seperti halnya tindakan makar. Gangguan dari luar negeri dapat berupa penjajahan secara terstruktural yang bertujuan untuk memecah belah bangsa Indonesia dan juga mencuri kekayaan alam bangsa Indonesia. Contoh kasus, wilayah laut atau maritim merupakan bagian dari kawasan yang secara geografis dan politik memiliki dimensi yang strategis sebagai jalur energi, distribusi komoditas, dan medan pertempuran perebutan hegemoni perdagangan yang kaya akan sumber daya alam. Indonesia memiliki kewajiban untuk mengamankan seluruh wilayah perairan yurisdiksi nasional. Kemampuan Indonesia untuk membangun infrastruktur serta mampu menjamin dan memastikan keamanan jalur lintas laut atau Sea Lines of Communication memiliki nilai strategis yang tinggi. Kondisi tersebut akan meningkatkan kredibilitas dan soft power Indonesia di tataran regional dan global. Indonesia merupakan negara maritim terbesar kedua di dunia yang secara geopolitik dan geoekonomi memiliki peran yang sangat strategis karena berada di antara benua Asia dan Australia, serta di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, sehingga menempatkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebagai negara maritim yang memiliki posisi strategis dan sumber daya laut yang melimpah, Indonesia menyimpan berbagai potensi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang berasal dari dalam dan luar, seperti penangkapan ikan menggunakan bom, racun, atau peralatan tangkap yang merusak biota laut dalam menangkap ikan, illegal fishing, penyelundupan barang, perompakan, pelanggaran kedaulatan, sengketa perbatasan, dan lain sebagainya. Contoh kasus illegal fishing, kapal nelayan Vietnam ditangkap di Laut Natuna Utara. 2 kapal nelayan bendera Vietnam ditangkap saat melakukan penangkapan ikan secara ilegal di Laut Natuna Utara. Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 2 kapal ikan asing ilegal berbendera Vietnam yang melakukan pencurian ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Operasi yang dilakukan kapal pengawas berhasil melumpuhkan KMTG 9481 TS per 100 GT. Kapal tersebut dinakodai oleh Lampang Tung dan diawaki oleh 17 anak buah kapal berkewarganegaraan Vietnam. Kapal kedua nakoda oleh Lampang Tung dan diawaki oleh 5 orang ABK berkebangsaan Vietnam. Direktur Pemantauan dan Operasi Armada Pung Nugroho Saksono meyakini bahwa aksi menyerah tanpa perlawanan yang ditunjukkan oleh kedua KIA berbendera Vietnam kali ini merupakan bukti bahwa kegigihan awak kapal pengawas perikanan selama ini telah berhasil menciptakan efek gentar kepada para pelaku illegal fishing. Sebelumnya sempat terjadi kontroversi di Laut Natuna Utara ketika aparat negara Malaysia melakukan penembakan terhadap nelayan Vietnam yang melawan dan menabrak kapal dan melempar bom molotov ke kapal aparat Malaysia. Selama periode kepemimpinan Edi Prabowo, total sebanyak 54 kapal asing ilegal telah diciduk yang terdiri dari 27 KIA berbendera Vietnam, 14 KIA berbendera Filipina, 12 KIA berbendera Malaysia, dan 1 KIA Taiwan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemaparan materi sudah kita sampaikan. Mudah-mudahan dari materi dan dipaparkan oleh kami tadi bisa diambil pelajarannya dan hikmahnya juga. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.